Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu. Saya kira beliau sudah pernah di awal kemarin kita bincang-bincang mengenai rahasia suksesnya beliau di dalam menekuni dunia usaha. Saya penasaran dan saya kemudian ingin berbincang-bincang lagi karena banyak hal rupanya yang belum kita tahu dari beliau ini. Saya dengar-dengar bahwa beliau itu berbisnis, memulai bisnisnya itu dengan modal kalau menurut saya itu tidak begitu besar, tapi kok bisa ya sukses seperti ini. Lalu kemudian beliau tidak menggunakan dana pinjaman. Sebab ini biasa juga kita ini saya kira hobinya itu salah satu hobi yang menjadi umum bagi kita adalah meminjam. Pemirsa rahimakumullah, saya kira kita kenapa perlu kita bincangkan ini berkaitan erat dan kita sebagai umat yang beragama, Rasulullah SAW itu 25 tahun berdagang bisnis dan beliau berdakwah 23 tahun. Artinya apa? Beliau itu ingin apa yang disampaikan itu pelakunya adalah beliau dulu. Makanya Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya kira mungkin Jumirsa tidak sabaran lagi ingin mendengar rahasia-rahasia yang masih tersimpan dalam diri beliau itu tentang rahasia kesuksesannya. Nah, ini Pak Haji, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Saya kira kita jumpa kedua kalinya ini tentu Jumirsa, pemirsa ingin mendengar lebih lanjut lagi. Ini saya dengar-dengar Pak Haji menggunakan dana yang sangat terbatas itu tidak pernah ada niat ya meminjam ke bank. Apa alasannya tuh Pak Haji? Mulai bisnis saya anggap minjam di bank itu saya tahu bahwa itu riba. Makanya dari dasar itu alhamdulillah berprinsip sampai sekarang. Dan di awal bisnis itu yang ada saja lah yang dipakai. Dan pada waktu itu memang saya mulai bisnis belum saingan belum terlalu bagaimana. Jadi kalau persoalan pinjam hampir semua bank tawari pinjaman. Malah salah satu bank itu pada waktu itu kan saya sudah punya kontrakan. Jadi saya tanya, dia istilahnya mau pinjamkan ini kerjasama bank. Saya bilang nggak usah, ini ada saya bilang sudah ada penghasilan sedikit yang bisa diharap. Bilang apa? Bilang Kak, ada, alhamdulillah sudah ada kontrakan. Jadi dia bilang kalau begitu ambil lagi supaya cukup 2. Di situ saya tersadar bahwa sudah tidak ada habisnya kalau seperti itu. Kalau saya sudah bilang 6, kasih cukup 7. Jadi kembali harus rasa syukur yang tinggi saja, gitu ya. Yang apa adanya. Karena kalau kita mau juga lebih baru pinjam pertama, kalau persoalan beban itu kan persoalan kedua. Kalau persoalan bayar, semua orang bisa aja mungkin bayar. Cuma persoalan itu yang pertama tadi, persoalan prinsip. Jadi kata kunci ini Pak Haji bahwa itu rasa syukur. Menjalankan usahanya dengan penuh kesyukuran, ya kan begitu tadi saya dengar. Ya, tidak ada target
target yang apalah istilahnya yang berlebihan. Jadi jalani dengan rasa syukur itu. Rasa syukur luar biasa. Luar biasa pemirsa, ini kita sudah dapat jawaban lagi, ini satu jawaban yang luar biasa. Ternyata beliau itu hanya dengan modal syukur dia jalankan usahanya, dan saya kira memang ada ayatnya tuh pemirsa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, nikmat itu aku tambah. Ini rupanya ini yang dipegang Pak Haji ini. Lalu kemudian kalau kamu kufuri nikmatku, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Azabku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini menarik buat kita, dan saya kira semua kita ini yang mengembang amanah, yang melaksanakan tugas kehalifaan di muka bumi ini, hendaknya memang menjadi tolak ukur itu adalah rasa syukur yang lebih dominan, sehingga sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, seandainya ya ada yang kecil, karena tidak ada yang kecil nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya ungkapan saja itu bahwa mengatakan sekecil apapun, sesungguhnya tidak ada yang kecil. Yang jelasnya jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Haji nih, saya sudah tadi menyimak bahwa tidak ada pinjaman itu karena takut menghindari perkara riba. Saya kira itu juga, walaupun ada yang mengatakan mubah, tapi bagi orang yang mengatakan itu juga hak ya, setiap orang boleh berpendapat sesuai dengan anunya. Lalu kemudian ternyata juga bisa sukses tanpa harus itu kan. Ini Pak Haji, saya melihat kan Pak Haji nih bangun masjid, musola ya, musola. Ini kalau saya melihat kan begini, ada biasa tempat tuh bangun penginapan atau hotel itu biasanya ikut penduduknya bangunkan musola, karena kemungkinan ada muslim yang memang senangnya gemarnya berjamaah di masjid, makanya dibangunkanlah seperti itu sebagai penari juga bagi orang-orang yang rajin berjamaah di masjid. Ini kok Pak Haji saya melihat lebih duluan dibangun daripada hotelnya. Ini bukan faktor pendukung, ini saya melihat ini malah menjadi utama. Gimana itu Pak Haji? Begini Ustaz, awalnya memang bersamaan saya bangun fondasinya. Cuma saya berpikir kalau saya bangun hotel duluan, takutnya musola itu akan terbengkalai nantinya. Karena namanya pengaruh dunia, Ustaz. Jadi komitmen dengan diri sendiri untuk melawan pengaruh-pengaruh dunia itu, saya harus komitmen dan ya bismillah untuk bangun duluan musola itu, Ustaz. Jadi saya berpikir juga, insya Allah kalau Allah kita apa istilahnya istimewakan, insya Allah dengan sendirinya juga yang lain bisa ikutlah istilahnya. Luar biasa pemirsa, ini rupanya ini beliau apapun yang dilakukannya harus ada nilai ibadahnya. Saya tangkap begitu Pak Haji. Ya, apapun yang dilakukan harus bernilai ibadah. Ini yang luar biasa. Bahwa jangan sampai dominan dunianya sehingga ibadahnya lepas. Karena memang katanya kalau kebesaran Allah masuk dalam diri kita itu, maka kebesaran dunia sudah tidak ada, pupus. Tapi kalau dunia masuk menjadi besar dalam diri kita ini, maka ya terabaikanlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu merupakan ikrar kita. Senantiasa kita baca itu dalam sholat itu takbiratul ihram, takbiratul intikal. Ini kan menandakan bahwa ini sebuah pengakuan tulus dari kita bahwa Allah itu maha besar. Terkadang ada yang menggantikan posisi Allah itu menjadi besar dalam hati kita. Ya, hati kita. Nah ini rupanya ini. Makanya saya teringat juga Pak Haji, Imamul Ghazali pernah mengatakan begini, kalau padi yang kamu tanam, pastilah rumput ikut tumbuh. Tetapi kalau rumput yang kamu tanam, jangan pernah mimpi padi ikut tumbuh. Rupanya ini merupakan salah satu komitmennya Pak Haji ini. Artinya menanam kebaikan, menanam akhirat itu, insya Allah dunia ikut. Saya kira begitu Pak Haji. Ya mungkin Pak Haji, yang paling
ingin kita ini sebab saya sendiri kagum dengan kesuksesan yang Pak Haji Rai itu dan tetap merendah diri. Yang luar biasa itu saya lihat kalimatnya selalu itu. Dia tidak ada merasa bahwa dengan kondisi seperti itu, saya kan ini sudah dengan usaha saya. Kan banyak orang merasa dirinya hebat Pak Haji ya, merasa dirinya pintar sehingga bisa berhasil dalam usahanya. Coba bagaimana Pak Haji menyikapi ini? Kalau secara pribadi tidak ada sih yang menurut saya istimewa dalam dunia ini. Karena semua juga itu dari podcast pertama saya bilang bahwa semuanya cuma titipan ya. Termasuk nyawa sebenarnya titipan juga. Jadi tidak ada perlu yang dibanggakan, Ustaz. Ya. Justru bagaimana kita cuma berusaha untuk berbuat yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Luar biasa. Iya, itu saja. Luar biasa Jomirsa. Saya kira ini pelajaran yang sangat berharga dari Pak Haji. Beliau ini kalau saya melihat memang agak berbeda dengan kebanyakan kita ya. Saya tidak menunjuk siapa-siapa, mungkin diri saya juga tuh. Kebanyakan kita biasanya kita lebih banyak teori daripada praktek. Tapi beliau ini prakteknya lebih banyak daripada teorinya. Jadi lebih banyak kerja daripada bicara. Mungkin itu yang saya tangkap itu. Jadi sehingga beliau katakan sederhana sekali itu. Bahwa mulai dari awal tadi itu kalau orang memperbincangkan sesuatu termasuk masalah pinjaman ini kan banyak juga orang tuh Pak Haji ya, kalau karena terdorong ingin sukses lebih cepat, ya paksakan diri pinjam kiri kanan. Ketika dia tidak mampu, bahkan hasil usahanya tidak berhasil, kira-kira bagaimana kondisi seperti ini? Pasti bangkrut lah, karena banyak pasti tagihan datang. Nah, ya. Tapi ini kan tentu tidak segampang itu juga Pak Haji. Ini kan ada mungkin pengaruh ya, ada motivasi pada diri Pak Haji, atau ada resep. Coba merangkali kalau resepnya saya juga mau belajar nih. Resep tidak ada. Tidak ada ya. Sebenarnya cuman itu tadi persoalan prinsip. Sedangkan itu sebenarnya ya namanya pengaruh dunia juga hampir terpengaruh juga sih. Tapi ya alhamdulillah tidak ada faktor pendukung yang lain. Akhirnya tidak terjadi. Dan ya itu tadi kembali memperbesar rasa syukur aja, Ustaz. Karena kalau kita mau melihat ke atas tidak ada habisnya, Ustaz. Kita mau punya berapapun angkanya pasti bisa lebih. Kita punya 5 pasti kita mau 6. Kita lagi punya 7 pasti mau 8. Dan kalau tidak kembali ke diri dengan rasa syukur, tidak akan ada habisnya. Dan saya anggap juga untuk apa banyak istilahnya semacam harta kalau kita tidak tenang juga. Contoh yang pertama yang kita bilang tadi yang pinjam uang itu, kalau menurut saya, untuk pribadi saya merasa tidak tenang. Kenapa saya bilang? Pertama, kalau saya pribadi, ada sebagian orang menganggap motivasi, mungkin ya itu masing-masing pendapat orang. Kalau saya kuanggap bahwa itu menjadi beban. Kenapa saya bilang kalau pinjam otomatis pertama kembali, kedua pasti ada bunganya. Nah kalau berarti kita berusaha di awal itu, berarti kita cari dulu bunga itu, tutupi dulu bunga itu, baru ada income kita. Ini Pak Haji nih. Ini ada kan orang mengatakan begini. Jadi kalau katanya kamu mau kerja keras, kamu betul-betul mau semangat berjuang, mati-matian berjuang, banyak-banyak minjam. Karena pasti kamu akan termotivasi karena ingin mengembalikan hutang-hutang itu. Kamu ingin bayar hutangmu. Katanya kalau tidak ada beban seperti itu, ya santai-santai saja kita ini, karena tidak ada yang membebani. Tidak ada yang membuat kita ini terpikir bahwa harus diselesaikan. Ada ungkapan juga, biasanya bahasa motivasi ya. The power of kepepet. Kekuatan itu, karena kita ini mungkin dipaksa oleh hutangnya harus betul-betul berusaha. Tapi ini kan tidak begitu. Saya dengar kalau Pak Haji menyikapi ini. Kalau saya pribadi, saya kerja dengan ikhlas. Luar biasa. Iya, saya bukan lillahi ta'ala. Ya. Jadi mengalir begitu saja dengan rasa ikhlas dan fokus.
Luar Dan biasa. alhamdulillah ya, mungkin itulah yang dia istilahnya orang dibilang berkah. Iya, iya, iya. Ya. Luar biasa. Karena kalau persoalan banyak enggak juga sih. Cuman ya kemungkinan berkah lah. Luar biasa. Karena ya mengikuti mungkin perintah ya itu tadi, menghindari yang namanya riba, dengan sendirinya mungkin Allah kasih keberkahan. Intinya Pak Haji ya, Pak Haji dak mayaribu kila malayaribu. Artinya meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sesuatu yang diragukan itu tentu kita boleh hindari, karena jangan sampai ya seperti yang dianggap tadi itu, bahwa kalau saya minjam itu adalah riba. Saya kira itu luar biasa, dan mungkin ya Jumirsa rahimakumullah, ada yang tentu termotivasi dengan ungkapan Pak Haji dan terbukti beliau berhasil. Berarti memang kita ini, kalau saya sih ya sangat apa ya, mendapatkan pencerahan dari beliau bahwa memang jangan terlalu dipaksakan. Sebab insya Allah kita yakin idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendakikan dengan kalimat itu, artinya sebetulnya sih dari awal bincang-bincang kita tuh pernah saya ungkapkan begini, bahwa memang saat kita menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak usah pakai logika. Karena biasa logika kita itu yang menunjukkan kita lebih banyak berdalih. Contoh, kenapa itu babi diharamkan? Katanya dalam tubuhnya itu ada cacing pita yang sangat susah untuk dibunuh. Walau sampai sekian derajat mendidih. Tapi kan kalau kita pikir-pikir juga, ini seandainya ditemukan juga alat untuk membunuhnya itu, apakah kemudian kita mengatakan bahwa kalau begitu babi boleh? Tidak. Saya kira kita juga melihat bagaimana Nabi Musa ketika dikejar musuh diarahkan lari ke laut. Ya kalau secara logika kan bunuh diri namanya Pak Haji ya. Berarti memang luar biasa ini. Pak Haji berbisnis karena Allah. Pak Haji modalnya hanya rasa syukur. Terus apa tadi? Keikhlasan. Saya kira sebelum kita akhiri Pak Haji, barangkali ada arahan kepada pemirsa, jumirsa, sehingga bisa juga melakukan hal yang sama, sehingga kesuksesan itu diraih dengan penuh kebahagiaan, karena itu semata-mata berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Kalau pendapat saya berbisnis itu tadi, yang pertama ikhlas saja, fokus, kalau bisa hindari utang. Hindari utang, karena kalau sudah berutang berarti kita sudah membuat lubang sebenarnya. Ya, jadi itu harus yang ditutup lagi dulu. Jadi itu tadi, berangkat dari rasa syukur saja terus, insya Allah akan berkah, akan dapat juga itu, walaupun tanpa pinjam, insya Allah ya. Luar biasa Jumirsa. Jadi saya kira kita sudah cukup menyimak apa yang disampaikan beliau. Ada 3 hal yang sangat pokok pada kesempatan ini. Yang pertama, ikhlas. Apapun yang kita lakukan, kita lillahi ta'ala, karena Allah semata. Yang kedua, bagaimana kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan yang ketiga, yakin bahwa ketika kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, Allah pasti senantiasa menambah nikmat itu, sehingga dalam kehidupan kita nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kita bisa merasakan bentuknya nikmat itu, karena kita termasuk yang pandai bersyukur. Sebab kalau kita tidak bisa bersyukur, sebesar apapun nikmat itu, rasa-rasanya nikmat tidak berarti, bahkan terasa menjadi sebaliknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita. Dan jangan lupa pemirsa, bahwa kita masih tetap akan senantiasa berbincang dengan beliau, karena mungkin banyak hal yang belum kita bongkar dari rahasia-rahasia sukses beliau ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih Pak Haji.